Hai, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak berdiskusi tentang struktur dari suatu protein dan pengaruhnya terhadap fungsi dari protein tersebut. Mari kita baca lebih lanjut yuk. Peptida atau protein merupakan suatu polimer dari asam amino. Bila dua molekul asam amino berikatan secara kovalen melalui ikatan peptida, akan menghasilkan dipeptida. Demikian selanjutnya, ketika molekul asam amino berikatan, antara 3-10 asam amino akan menghasilkan oligopeptida. Ketika banyak asam amino berikatan dengan ikatan peptida, akan menghasilkan yang namanya polipeptida. Biasanya, polipeptida disebut ketika berat molekulnya di bawah 10.000. Jika lebih dari 10.000, disebut sebagai protein. Reaksi pembentukan ikatan peptida terjadi melalui reaksi kondensasi, di mana alfa amino group dari suatu asam amino yang memiliki rantai samping R2 berperan sebagai nukleofil untuk menggantikan gugus hidroksil dari suatu asam amino yang lain dengan rantai samping R1 seperti pada gambar berikut, membentuk suatu ikatan peptida yang ditandai dengan highlight berwarna orange. Bila beberapa asam amino membentuk suatu peptida, maka penamaan peptida tersebut dimulai dari terminal amino residu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat pada peptida berikut penamaannya adalah seril, glisil, tirosil, alanil, leusin. Karena asam amino penyusunnya adalah serin, glisin, tirosil, alanin, dan leusin. Peptida dapat dibedakan berdasarkan perilaku ionisasinya. Pada gambar berikut adalah peptida yang mengalami ionisasi, khususnya pada rantai atau gugus yang diberi warna merah. Pada pH 7, yang diberi warna merah ini akan mengalami ionisasi. Suatu peptida dapat memiliki aktivitas biologis. Tidak ada generalisasi mengenai peptida yang memiliki berat molekul tertentu baru memiliki aktivitas biologis. Jadi, peptida bisa bervariasi dari panjangnya dari 2 asam amino sampai ribuan asam amino. Bahkan yang terkecil sekalipun bisa memiliki aktivitas biologis yang penting. Misalnya, ada suatu peptida yang komersial ada di pasaran adalah aspartam atau L-aspartil L-fenilalanin metil ester yang merupakan pemanis buatan yang banyak digunakan di industri. Bahkan banyak peptida kecil yang memiliki efek bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah sekalipun. Misalnya hormon oksitosin yang hanya memiliki 9 residu, bradikinin yang memiliki juga 9 residu asam amino. Selain itu, ada tirotropin releasing factor yang hanya terdiri atas 3 residu asam amino. Namun ketiganya, walaupun dalam konsentrasi kecil memiliki aktivitas biologis. Selain itu, peptida yang memiliki ukuran lebih besar dan memiliki aktivitas biologis, misalnya insulin yang merupakan hormon pankreas, terdiri atas 2 polypeptide chain, di mana yang satu memiliki 30 asam amino residu dan yang lain memiliki 21 asam amino residu. Yang lain adalah glukagon yang merupakan juga hormon pankreas, terdiri dari 29 residu asam amino. Kemudian ada kortikotropin yang terdiri atas 39 residu asam amino. Beberapa protein hanya terdiri atas 1 rantai polipeptida. Namun protein yang lain bisa terdiri dari lebih dari 1 rantai polipeptida yang kita sebut sebagai multi subunit protein. Biasanya terdiri atas 2 atau lebih polipeptida yang berasosiasi secara non-kovalen. Satu bagian dari multi subunit protein ini bisa jadi identik atau berbeda.
Jika setidaknya ada 2 identikal protein disebut sebagai oligomerik dan yang identik disebut sebagai protomers. Pada tabel berikut kita bisa melihat ada beberapa contoh protein dengan berat molekulnya, jumlah asam amino penyusunnya, kemudian ada jumlah polipeptida penyusunnya. Yang lebih dari satu polipeptida menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan multi subunit protein. Beberapa protein berasosiasi dengan senyawa kimia lain selain asam amino secara permanen. Protein ini disebut sebagai conjugated protein. Molekul non-amino acid atau selain asam amino yang berkonjugasi dengan protein tersebut disebut sebagai gugus prostetik. Ada beberapa contoh, misalnya lipoprotein yang mengandung lipid, glikoprotein yang mengandung gula, metaloprotein yang mengandung metal spesifik. Pada tabel berikut memberikan contoh beberapa conjugated protein serta kandungan gugus prostetiknya dan contoh di dalam sel. Untuk memahami struktur protein secara utuh, ada beberapa level struktur dari protein. Yang pertama adalah struktur primer yang menunjukkan deskripsi dari semua ikatan kovalen, umumnya ikatan peptida dan disulfida yang menghubungkan asam amino yang satu dengan yang lain dengan ikatan polipeptida. Hal yang paling penting pada struktur primer adalah sekuen atau urutan asam amino yang ada. Yang kedua adalah struktur sekunder yang menunjukkan adanya susunan yang stabil dari residu asam amino yang memberikan pola struktur yang berulang pada suatu protein. Yang ketiga adalah struktur tersier, di mana menggambarkan semua aspek dari struktur folding 3 dimensi dari suatu polipeptida. Yang keempat adalah struktur kuaterner, di mana menggambarkan lebih dari satu subunit dari polipeptida yang menyusun suatu protein. Istilah struktur sekunder menggambarkan konformasi lokal dari beberapa bagian suatu polipeptida. Biasanya menggambarkan folding pattern dari suatu polipeptida backbone. Struktur sekunder yang paling sering dijumpai adalah alpha helix, beta konformasi, dan beta term. Pada gambar berikut menunjukkan struktur sekunder alpha helix dari suatu protein. Gambar A dan gambar B menunjukkan model menggunakan bola dan stick. Sementara gambar C menunjukkan struktur alpha helix dari sisi ujung. Dan gambar D menunjukkan alpha helix dari sisi tengah dari struktur alpha helix. Susunan rantai asam amino sangat mempengaruhi kestabilan dari struktur alpha helix. Tidak semua rantai polipeptida stabil, sehingga interaksi antar satu asam amino dengan asam amino lain melalui rantai sampingnya dapat menstabilkan atau mendestabilkan strukturnya. Gambar berikut menunjukkan struktur sekunder dari protein yang kedua, yaitu beta konformasi. Pada struktur beta konformasi, strukturnya menyerupai suatu lembaran atau sheet. Ada 2 struktur beta konformasi, yaitu yang pertama adalah antiparalel dan paralel. Gambar berikut menunjukkan struktur beta konformasi dari tampak atas maupun tampak samping. Pada struktur antiparalel, kita bisa melihat dari ujung terminal amino dan karboksil terminal berada pada orientasi yang sebaliknya atau inverse. Sementara pada struktur paralel pada kondisi yang sejajar. Struktur sekunder yang ketiga adalah beta term, di mana struktur ini umumnya dijumpai pada protein globuler. Strukturnya merupakan struktur yang compact folded structure, di mana sepertiga dari susunan asam aminonya berbentuk turn atau loop, sehingga rantai polipeptida berada pada arah yang sebaliknya. Pada gambar berikut, Anda bisa melihat ada 2 tipe struktur beta term. Pada struktur tipe 1,
biasanya paling sering dijumpai jika dibandingkan dengan tipe 2. Pada struktur tipe 2 betaten, hampir selalu dijumpai glisin pada residu ketiganya. Pada kedua struktur tipe 1 maupun tipe 2, terjadi ikatan hidrogen antara residu pertama asam amino dengan residu keempat yang ditandai dengan garis berwarna biru. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bentuk yang menyerupai loop atau turn. Pada suatu rantai polipeptida yang melibatkan iminonitrogen dari asam amino prolin, umumnya struktur prolin dalam konfigurasi trans. Namun, pada struktur betaten dijumpai kurang lebih 6% dari struktur prolin dalam konfigurasi cis. Pada gambar berikut menunjukkan probabilitas relatif dari asam amino pada struktur yang paling sering muncul, yaitu pada struktur alpha helix, beta konformasi, dan beta term. Struktur tersier dari suatu protein menggambarkan susunan 3 dimensi dari struktur protein. Struktur tersier dari protein dibagi menjadi 2, yaitu protein fibros dan protein globuler. Pada protein fibros, protein ini memiliki rantai polipeptida yang tersusun dalam untai yang panjang atau berbentuk lembaran. Protein fibros umumnya memiliki satu tipe dari secondary structure protein yang memberikan fungsi support, shape, atau bentuk dan perlindungan terhadap faktor eksternal pada vertebrata. Sedangkan pada struktur globular protein memiliki struktur polipeptida yang berbentuk folding menjadi bentuk spherical atau globular shape. Globular protein memiliki beberapa tipe secondary structure, biasanya berfungsi sebagai enzim, regulatori protein, dan protein lainnya. Protein fibros strukturnya diadaptasikan pada fungsi struktural seperti sifatnya yang kuat dan atau fleksibel, misalnya pada alfa keratin, kolagen, dan sigfibroin. Pada tabel berikut menunjukkan secondary structure dan karakteristik dari fibros protein. Alfa keratin sebagai salah satu contoh fibros protein memiliki struktur yang kuat, sehingga sering kita jumpai sebagai komponen penyusun rambut, wool, kuku, cakar, duri, tanduk, dan bagian yang lainnya. Bahkan juga merupakan bagian penyusun kulit terluar. Alfa keratin merupakan bagian dari intermediate filament atau IF protein yang berfungsi sebagai fungsi struktural dan memiliki karakteristik yang kuat. Struktur alfa keratin terdiri dari struktur right-handed alpha helix. Pada gambar berikut menunjukkan penampang melintang dari rambut yang tersusun atas keratin alpha helix. Masing-masing terdiri dari 2 rantai coil yang merupakan protofilament dan protofibril. Contoh fibros protein yang lain adalah kolagen. Kolagen juga memiliki struktur yang kuat, sehingga banyak dijumpai pada jaringan ikat seperti tendon, tulang rawan, organik matriks dari suatu tulang, serta kornea pada mata. Struktur helix pada kolagen sangat unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dari alpha helix. Strukturnya adalah left-handed alpha helix yang memiliki 3 asam amino residu per putarannya. Gambar dari struktur tersier kolagen dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh fibros protein yang lain adalah silk fibroin yang umumnya diproduksi oleh serangga dan laba-laba. Rantai polipeptidanya umumnya didominasi oleh struktur beta konformasi. Struktur fibroin kaya akan struktur alanin dan glisin residu sehingga memungkinkan packing yang rapat dari struktur betasid. Pada globular protein, strukturnya sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh
struktur folding yang sangat beragam yang mempengaruhi fungsi biologisnya. Contoh globular protein meliputi enzim, transport protein, motor protein, regulatory protein, imunoglobulin, dan protein lain dengan fungsi yang beragam. Pada gambar berikut merupakan ilustrasi dari salah satu contoh globular protein, yaitu human serum albumin yang memiliki 585 residu asam amino. Ukuran yang sama jika dalam bentuk alpha helix dan beta konformasi, kurang lebih ukurannya akan seperti gambar ini. Jauh lebih besar jika dibandingkan ketika berada dalam struktur globuler. Pada globular protein tersusun atas beberapa segmen polipeptida yang berbeda, atau kita kenal dengan multiple polypeptide chain yang saling folding satu dengan yang lain, seperti kita lihat pada gambar berikut yang memiliki lebih dari satu struktur sekunder. Contohnya pada Citrochrome C, lisosim, dan ribonuklease. Pada tabel berikut kita bisa amati jumlah dari struktur alpha helix dan beta konformasi dari beberapa single chain protein. Berikutnya, pada struktur kuartener dari protein memiliki multiple polypeptide subunit. Asosiasi antara polypeptide subunit memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Adanya pengikatan molekul kecil bahkan dapat memberikan efek terhadap interaksi antara subunit yang ada, dapat menyebabkan perubahan besar pada aktivitas protein dalam merespon perubahan seperti konsentrasi substrat atau regulatori molekul. Pada gambar berikut kita bisa melihat salah satu contoh protein kuartener, yaitu adalah deoksihemoglobin. Kita bisa melihat pada gambar ini terdapat 4 polipeptida subunit yang digambarkan dengan warna yang berbeda. Pada struktur protein kuartener, susunan multisubunit proteinnya memiliki rotational symmetry. Ada 3 tipe rotational symmetry pada struktur kuartener protein. Tipe yang pertama adalah cyclic symmetry, yang kedua adalah dihedral symmetry yang ditunjukkan dengan gambar B, dan yang ketiga adalah icosahedral symmetry yang ditunjukkan dengan gambar C. Setelah kita mempelajari tentang struktur dari protein, sekarang kita mempelajari bagaimana struktur dari protein tersebut berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan kimia suatu protein. Protein dapat kehilangan struktur 3 dimensinya. Proses ini disebut sebagai denaturasi. Terjadinya denaturasi dapat disebabkan karena panas, karena pH yang ekstrim, maupun adanya pelarut organik. Pada gambar berikut, kita bisa melihat terjadinya proses denaturasi karena adanya pengaruh suhu tinggi dan adanya pengaruh bahan kimia yang dapat memutus ikatan disulfida antar protein. Pada gambar A, kita melihat ketika suhu semakin tinggi, maka terjadi proses denaturasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya persen denaturasi. Temperatur melting atau TM merupakan suhu di mana 50% terjadinya denaturasi terjadi. Pada gambar B, adanya proses denaturasi oleh karena pengaruh penambahan guanidin hidroklorid yang dapat menyebabkan terganggunya ikatan disulfida antar protein. Protein juga bisa mengalami kembali pada struktur semula yang kita kenal dengan proses renaturasi. Pada gambar berikut bisa kita lihat terjadinya proses denaturasi dan renaturasi pada suatu protein. Pada kondisi natifnya, protein memiliki ikatan disulfida. Namun setelah penambahan urea yang dapat mendenaturasi enzim ribonuklease dan adanya merkaptoetanol yang dapat menyebabkan pemutusan ikatan disulfida, maka protein mengalami denaturasi. Namun setelah urea dan merkaptoetanol dihilangkan, maka protein bisa kembali kepada struktur semulanya. Proses ini yang disebut sebagai proses renaturasi.
Sifat dan karakteristik suatu protein juga berperan dalam proses separasi dan purifikasi dari protein tersebut. Protein dapat dimurnikan berbasiskan pada ukuran, muatan, atau kemampuannya untuk mengikat pada suatu molekul tertentu. Salah satu metode yang umum digunakan untuk melakukan purifikasi protein adalah menggunakan kromatografi kolom. Ada 3 jenis kromatografi kolom yang umumnya digunakan untuk memurnikan protein. Jenis kromatografi yang pertama adalah ion exchange kromatografi, yang prinsip pemisahannya didasarkan pada interaksi antara muatan yang terdapat pada rantai samping asam amino dengan muatan pada matriks yang terdapat pada kolom. Yang kedua adalah size exclusion kromatografi, yang prinsip pemisahannya didasarkan pada perbedaan ukuran dari suatu protein. Yang ketiga adalah kromatografi afinitas. Pada kromatografi jenis ini, prinsip pemisahannya didasarkan pada specific binding antara matriks yang terdapat pada kolom dengan spesifik ligan yang terdapat pada suatu protein. Selain itu, protein dapat dipisahkan dan dikarakterisasi dengan menggunakan elektroforesis. Elektroforesis dapat memisahkan pita-pita dari protein berdasarkan ukurannya. Pada jenis 2D atau 2 dimensi elektroforesis, kita bisa melakukan pemisahan protein berdasarkan PI dan ukurannya. Pada tahap pertama, sampel dimasukkan pada isoelectric focusing yang berfungsi untuk memisahkan protein berdasarkan pH isoelektriknya. Setelah itu, protein akan dipisahkan berdasarkan ukurannya melalui medium gel elektroforesis seperti biasa, sehingga pada akhir proses ini kita bisa memisahkan protein baik berdasarkan PI dan ukurannya. Hasilnya seperti tampak pada gambar berikut. Setelah proses pemurnian, kita akan melihat aktivitas spesifik dari suatu protein akan meningkat. Makna dari aktivitas spesifik diilustrasikan oleh gambar ini. Manik-manik yang berwarna merah itu menunjukkan protein target, di mana jumlah protein target tetap sama, yaitu 5 pada beker gelas sebelah kiri dan sebelah kanan. Namun pada gambar sebelah kiri, 5 protein target tersebut berada pada kumpulan protein lain non-target yang dalam jumlah besar, sehingga secara relatif kemurnian protein tersebut rendah, yang ditunjukkan dengan nilai specific activity yang rendah. Namun pada gambar beker gelas sebelah kanan, kita melihat tetap ada 5 target protein, namun di antara lebih sedikit protein pengotor yang lain, sehingga nilai specific activity meningkat. Specific activity dapat dihitung dengan aktivitas protein tersebut dibagi dengan total protein yang ada pada sampel. Nah, kita sudah membahas bagaimana pengaruh struktur dari suatu protein terhadap karakteristik fisik dan kimia dari protein tersebut. Bahkan kita bisa memanfaatkannya untuk memurnikan dan memisahkan protein satu dengan protein yang lain. Menarik bukan? Kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Sampai jumpa. Dah.